Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deni Maulana Zidan dengan NIM 415251110007. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mengenai Bayesian inference dan probabilistic reasoning menggunakan Python. Oke, langsung saja ke PPT-nya. Berikut adalah PPT saya. Tujuan pembelajaran pada materi ini, tujuan pembelajarannya adalah memahami konsep random variable, probability distribusi, conditional probability, naive Bayes, dan implementasinya menggunakan bahasa pemrograman Python. Lalu berikutnya materi yang dipelajari adalah terdiri dari random variable dan distribusi random variable dan conditional probability, lalu Bayes rule, naive Bayes, classifier, dan aplikasi interaktif menggunakan Streamlit. Lalu ini di slide berikutnya ada program 1. Program pertama membahas random variable dan probability distribusi. Pada program ini dilakukan simulasi lemparan dadu sebanyak 10.000 kali untuk melihat distribusi probabilitas empiris. Lalu di slide berikutnya ada output program 1. Hasil simulasi menunjukkan probabilitas setiap angka dadu mendekati 1/6 karena distribusi dadu bersifat uniform dan peluang tiap angka sama besar. Lalu slide berikutnya ada program kedua. Program kedua membahas conditional probability dan Bayes rule. Rumus yang digunakan adalah PAB dan sama dengan PA irisan B dibagi PB. Contohnya digunakan untuk menghitung probabilitas hujan jika diketahui terjadi kemacetan. Oke, lalu ke slide berikutnya ada output program 2. Hasil perhitungan menunjukkan probabilitas hujan ketika terjadi macet adalah sebesar 60%. Oke, lalu ke slide berikutnya ada program ketiga. Program ketiga membahas naive Bayes classifier. Model naive Bayes digunakan untuk mengklasifikasikan email spam dan non-spam berdasarkan kata-kata terdapat pada isi email. Oke, slide berikutnya ada output program 2. Hasil menunjukkan model berhasil mengenali pola kata spam seperti kata cache dan kata win. Lalu berikutnya ada program keempat. Program keempat adalah aplikasi interaktif menggunakan Streamlit. Dashboard ini digunakan untuk memvisualisasikan random variable, Bayes rule, dan naive Bayes classifier secara interaktif. Lalu berikutnya ada output program keempat. Hasil dashboard berdasarkan menampilkan simulasi probabilitas dan visualisasi interaktif menggunakan Streamlit. Lalu slide terakhir, kesimpulan. Untuk kesimpulan saya, random variable digunakan untuk mempresentasikan ketidakpastian. Bayes rule membantu probabilistic interface. Naive Bayes dapat digunakan untuk klasifikasi spam email, dan Streamlit mempermudah untuk visualisasi interaktif menggunakan Python. Oke. Setelah menjelaskan teori dan hasil output pada PPT, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan program secara langsung menggunakan VS Code. Oke, kita keluar dulu.
Kita langsung ke programnya. Program 1, bagian 1 sama program 1. Ini adalah hasil simulasi distribusi probabilitas lemparan dadu. Kita running terlebih dahulu. Ya, kurang lebih seperti ini hasilnya. Langsung lanjut ke program kedua. Program ini untuk menghitung conditional probability menggunakan Bayes rule. Kita langsung running saja. Oke, kurang lebih seperti ini outputnya, sama seperti yang ada di PPT tadi. Lalu kita lanjut ke program ketiga. Program ketiga ini adalah model berhasil mengklasifikasikan email spam dan non-spam. Kita running. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini dan sama seperti di PPT tadi. Dan runningnya agak sedikit lama. Lalu ini adalah program keempat. Program keempat kita menggunakan untuk runningnya kita menggunakan terminal. Ini kita menggunakan ini. Oke, kita running saja langsung. Dia akan otomatis loncat ke web. Kita tunggu terlebih dahulu. Ya, kurang lebih seperti ini outputnya. Ini adalah aplikasi interaktif yang dibuat menggunakan Streamlit. Pada dashboard ini, pengguna dapat melakukan simulasi lemparan dadu dan melihat distribusi probabilitas secara langsung. Selain itu, terdapat implementasi Bayes rules dan Naive Bayes classifier untuk klasifikasi email spam. Ketika kita geser, grafik akan berubah. Grafik akan berubah seperti ini. Ketika jumlah percobaan diubah, distribusi probabilitas juga akan menyesuaikan. Jadi, Streamlit mempermudah visualisasi dan interaksi program probabilitas secara real time. Oke, kurang lebih itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.